Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Bayu, mahasiswa IAIN Metro, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas C. Di sini saya ingin menyampaikan kisah sahabat yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, saya ingin menyampaikan mengangkat kisah dari Asma binti Abi Bakar yang berbakti kepada orang tuanya yang kafir. Nah, langsung saja ya kita mulai. Asma merupakan putri sulung Abi Bakar jauh sebelum khalifah pertama ini menikah lagi dengan ibunda dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar. Asma lahir dari rahim istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutaibah binti Abdul Uzza. Sayangnya ketika dakwah Islam datang, Qutaibah dengan enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memilih menjadi kaum kafir. Qutaibah enggan beriman kepada Rasulullah dan memilih bergabung dengan kaum kafirin karena itu Abu Bakar pun menceraikannya, sementara Asma sang anak ia memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayahnya. Ia pun harus meninggalkan ibunda tercinta. Dengan berat hati, Asma meninggalkan ibunda seorang diri di kota Mekah. Ia turut serta bersama sang ayah ketika muslimin berhijrah ke Madinah. Saat itu Asma sedang mengandung calon anaknya ya, masih mengandung. Sang calon ibu harus meninggalkan ibunda yang enggan beriman. Nah, jadi ketika Asma meninggalkan ibundanya ke kota Madinah di saat peristiwa hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, ia meninggalkan ibundanya sendiri di Mekah. Dan posisinya saat itu Asma sedang mengandung atau hamil. Waktu berlalu, rasa rindu seorang ibu tak mampu terbendung. Qutaibah sangat merindukan putrinya, Asma, apalagi saat itu telah lahir cucu dari rahim putri sulungnya. Qutaibah pun mencari kesempatan agar dapat mengunjungi putri terkasihnya. Saat momen perjanjian Hudaybiyah terjalin antara muslimin dan kaum kafir Mekah, sang ibu pun mengambil kesempatan untuk pergi ke Madinah. Ia pergi hendak mengunjungi Asma dengan membawa banyak sekali makanan. Namun ia masih di atas kekafirannya. Jadi ketika peristiwa Hudaybiyah, yaitu perjanjian kaum kafir Makkah dengan kaum muslimin di Madinah, sang ibu ikut serta datang ke Madinah sengaja ingin bertemu putrinya. Nah, di saat momen Hudaybiyah ini, tiba di Mekah, Qutaibah pun segera mencari kediaman Asma. Kemudian betapa bahagianya sang ibu melihat putrinya setelah berpisah sekian lama. Asma pun merasakan hal yang sama, namun ia memilih menolak bertemu ibunda. Sebabnya karena sang ibu masih berstatus kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia khawatir melakukan sesuatu yang salah, lagi berdosa jika berbakti kepada orang tua yang sedang berstatus kafir. Nah, jadi saat itu Asma belum mengetahui apa hukumnya berbakti kepada orang tua meskipun orang tua itu berstatus kafir atau non-muslim. Asma pun memilih pergi bertemu Rasulullah. Ia hendak menanyakan atau lebih tepatnya meminta izin untuk bertemu ibunya yang masih musyrik atau non-muslim ya, kafir, kepada Rasulullah SAW. Asma pun mengadukan masalahnya. Wahai Rasulullah, ibuku datang mengunjungiku. Apakah boleh saya bersilaturahmi dengan ibuku sementara ia masih musyrik? Rasulullah pun bersabda, tentu bersilaturahmilah dengan ibumu. Asma pun begitu gembira ia dapat bertemu dengan ibunya yang melahirkan dan mengasuhnya. Nah, sungguh Islam agama yang indah karena seorang anak tetap harus diwajibkan berbakti kepada orang tuanya meski orang tuanya kafir atau musyrik dan enggan memeluk Islam. Nah, ini adalah hukumnya ya. Kisah Asma ini diceritakan langsung dalam sebuah hadis. Sang Zatunikotain bercerita, ibuku datang ke tempatku sedangkan dia adalah seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW.
yaitu di saat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah antara beliau dan kaum musyrikin. Kemudian saya meminta fatwa kepada Rasulullah. Ibuku datang padaku dan ia ingin meminta sesuatu. Apakah boleh saya hubungi ibuku? Padahal ia musyrik. Beliau bersabda, ya hubungilah ibumu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah terjadi permasalahan Asma, Rasulullah pun mendapatkan wahyu dari Allah. Rabb Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kaum karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mutahanah ayat 8. Jadi kesimpulannya, kewajiban berbakti tetap berlaku meski orang tua berstatus non-muslim. Hanya saja ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang anak tidak boleh mentaati orang tuanya jika mereka menyuruh kepada kekafiran. Dan yang kedua, orang tua bukanlah termasuk kelompok kafir harbi yang memerangi umat Islam. Nah, jadi kesimpulannya ada dua, yaitu yang pertama, seorang anak tetap wajib berbakti pada orang tuanya, meski orang tuanya ini berstatus kafir atau tidak memeluk agama Islam, tidak beriman, atau non-muslim, selama tidak menyuruh kepada kekafiran, kemusyrikan, keburukan, dan kemaksiatan, ya. Dan yang kedua, orang tua yang kafir bukanlah yang termaksud kafir harbi atau kafir yang memerangi Islam, kecuali jika orang tuanya itu salah satu dari pasukan perang yang saat itu pernah terjadi pada saat perang Badar, yaitu seorang anak yang masuk Islam memerangi ayahnya yang saat itu membela kaum kafir, atau dia menjadi orang musyrik, ya. Jadi sang anak pun akhirnya membunuh orang tuanya karena memang orang tuanya memerangi Islam. Nah, itu diperbolehkan, Kak. Dan sifatnya yaitu saat harbi atau perperangan, bukan di saat yang kehidupan yang damai, ya. Allah menyampaikan dalam beberapa ayat tentang kewajiban berbakti dan bersilaturahmi kepada orang tua meskipun keduanya kafir dan enggan memeluk Islam. Allah berfirman, dan kami berwasiat kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya dengan baik, dan apabila keduanya memaksa untuk menyekutukan aku yang kamu tidak ada ilmu, maka janganlah taat kepada keduanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, dan apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan apa-apa yang tidak ada ilmu padanya, jangan taati keduanya dan bergaullah dalam kehidupan dunia dengan perbuatan yang ma'ruf atau baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembali, maka kuberitakan kepada apa-apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Baik, itulah tadi kisah dari Asma binti Abi Bakar yang berbakti kepada ibundanya yang kafir. Nah, itu dia dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.